wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rogo Pasopati Cikial Jombang. Saat ini tim Rogo Pasopati berada di desa Pengaron, Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Nah, sekarang saya sudah berada di sebuah atau mungkin bangunan atau mungkin dam atau mungkin buk. Nah, ini adalah era zaman kolonial. Jadi ini buknya itu ada salah satu, memang damnya ini satu. Ini ada sebuah kali juga besar, dan konon masyarakat menyebutkannya adalah kali Toh. Dan ini juga masih berhubungan dengan kerajaan Majapahit, dan salah satunya adalah Candai. Karena salah satu damnya itu yang kali atau sungai yang buat perairan warga masyarakat itu ada sebuah arca. Arca itu masyarakat menyebutkan adalah arca atau mungkin batu Toh. Jadi masyarakat itu sering menyebutnya itu arca tersebut adalah Toh atau watu Toh. Ya, makanya di sini sering sekali masyarakat pastinya menyebutkan adalah kali Toh atau sungai Toh. Dan juga dulu arca itu memang ada sejarahnya. Jadi dulu itu waktu kerajaan Majapahit, waktu era Majapahit itu arca itu di upacara adat. Upacara adat itu diarak mengelilingi kampung dan dipasangkan di salah satu atau di dam ini untuk sebagai tumbal. Ya, sebagai tumbal. Kalau di sini itu ada sebuah arca, ya, atau batu buto yang memang era Majapahit, tapi bangunannya di era zaman kolonial. Dan mitosnya masyarakat ini menyebutkan, jadi masyarakat juga menyebutkan arca ini atau watu buto ini, mitos atau misterinya itu adalah saat akan terjadi banjir besar atau banjir bandang yang akan melewati bukdam ini atau kali buto ini, arca ini berbunyi, jadi kayak singa menggaung, atau mungkin kayak trompet, atau mungkin kayak binatang yang sedang menggaung. Jadi itu menandakan bahwa akan terjadi sebuah bencana, yaitu banjir, atau mungkin perairan ini akan banyak kedatangan air dari pegunungan, ya. Dan sampai sekarang pun tetap diyakini kalau arca itu berbunyi berarti akan menandakan sebuah bencana atau mungkin banjir besar. Jadi warga masyarakat meyakini kalau itu bunyi nanti akan suatu saat tidak jauh hari akan terjadi banjir. Ya, jadi itu misterinya yang ada di situ. Nanti kita kulas, kita jelajahi dari ujung sini sampai sana, sejarahnya apa, ya. Nanti kita juga tanya ke Rogo Pasopati, mungkin ada kehidupan apa yang ada di sini, karena memang era zaman kolonial Belanda ada dengan bisa sejajar dengan sejarah Majapahit atau mungkin arca-arca, yaitu kerajaan Sumatera. Ya, jadi ini masih belum pernah direhab atau mungkin diperbarui. Ini masih zaman Belanda, sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat untuk perairan sawah dan sebagainya. Ini juga ini di bawah sini, ya, memang di bawah sini itu arcanya itu atau batu butanya itu di bawah sini, Pak. Ya, ini mungkin zaman kejawen atau mungkin menghormati kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Ini pakai pewangian, ya, ini pakai pewangian, dan ini mungkin kemenyan atau mungkin apa untuk
mewangi lah, ininya mewangi atau menghormati leluhur. Ini masih berarti masih apa diuri-uri sama orang. Ini bukan untuk syirik dan sebagainya, ini hanyalah pewangi untuk menghormati. Kalau memang di sini itu masih ada sejarah zaman era Majapahit. Sini Mas. Ini sudah ada satu. Ini ya, jadi juga kontrolnya ini ada satu. Kalau di sini tadi ada 3, ini ada satu. Jadi ada satu ini sangat besar sekali ya. Kayaknya kecil, tapi untuk bisa dilihat airnya ini, ya, airnya ini sangat dalam. Jadi kelihatannya itu dangkal, tapi orang-orang ini enggan atau jarang yang berani masuk ke sini. Ya. Ini sangat luas sekali. Kalau memang banjir ini sekitar berapa meter ini. Nah, itu kalau batu atau aksanya tadi berbunyi, ini pasti nanti penuh. Ya, nanti penuh, akan masuk ke desa atau kampung. Kita lihat aksanya ya, Mas. Luas sana, Mas. Dulu saya di belakang saya ini adalah salah satu kontrol atau mungkin dam, ya, dam yang nanti akan mengairi irigasi, ya, karena ada bak kontrolnya pasti ada perairannya. Nah, itu salah satunya adalah Arcakala, ya, Arcakala atau mungkin Watu Buto. Itu mungkin bisa di zoom ke sana, Mas. Arcakala itu yaitu tadi saya utarakan itu adalah peninggalan dari era Majapahit. Ya, dulur, jika Sobat Utara berada, saat ini saya sudah di salah satu kali buto, ya. Di sini adalah bak kontrol atau dam. Nah, mempunyai bak kontrol 3, jadi lebih besar di sini ya. Padahal di sini sungainya lebih kecil, tapi punya bak kontrol 3, ya. Dan di damnya juga ada sebuah arca yang bernama Arcakala atau mungkin Watu Buto yang saya sebutkan tadi, ya. Arcakala itu atau Watu Buto yang tadi adalah peninggalan, ya, dari kerajaan Majapahit, ya, yang diarak-arak, ya, sangkut pautnya dengan Candi Arini juga. Dan dulu sudah saya sebutkan di awal, Arcakala ini adalah ada upacara adat dulu. Jadi dikelilingi atau mungkin diarak ke keliling desa sebelum ditancapkan di sini sebagai tumbal atau mungkin sebagai tenger, ya. Dan sudah saya sebutkan tadi di awal, kalau arca ini berbunyi atau namanya menggaung atau mungkin seperti arungan sebuah binatang, akan menandakan sebuah bencana atau mungkin ada kedatangan air yang luar biasa atau mungkin banjir, ya. Nah, ini kedalaman sungainya pun ini informasi yang saya terima sendiri. Ini kalau orang dewasa itu 2 kali orang dewasa, jadi sekitar kurang lebih 4 sampai 5 sampai 6 meter. Jadi 2 kali orang dewasa. Padahal
di sini sangat tenang sekali, ya. Tapi ceritanya sangat luar biasa. Nah, nanti kita tanya Ustaz JGL masalah kegaibannya, ya. Kita telusuri, ya. Kita jelajahi, nanti kita juga doa bersama agar tim Rohul Pasopati bisa menguak misteri yang ada di Kali Buto ini, atau di Guk, atau mungkin Arca Kala atau Watu Buto ini. Ikuti perjalanannya, monggo. Ya, kembali lagi dulur JGL dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah di salah satu bak kontrol di Kali Buto ini, ya, dan saya juga sudah didampingi sama Guru Besar JGL Kira Bapak Supati. Nanti kita tanya kegaiban yang ada di sini, karena apa? Jembatan ini adalah era Belanda, kolonial Belanda, tapi ada sangkut pautnya dengan era atau mungkin kerajaan Majapahit, ditandai dengan salah satu arca kala atau mungkin batu buto tadi, ya. Kenapa ada itu, dan juga misteri yang beredar di masyarakat yang masih dipercaya saat ini, kalau arca kala itu atau batu buta itu berbunyi atau menggaung seperti binatang, akan menandakan musibah banjir yang sangat besar. Jadi warga masyarakat akan waspada, lebih waspada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah berada di Desa Pengaron, ya, Pojowarno, Jombang, di salah satu peninggalan era kolonial Belanda, yaitu di Kali Buto, ya, karena masyarakat menyebutkan jembatan ini atau dam ini adalah Kali Buto, ya. Ini bangunan ini di era kolonial Belanda, dan ada sangkut pautnya juga sama era kerajaan Majapahit yang ditandai dengan arca kala atau mungkin watu buto yang ditancapkan di jembatan ini. Ya, mungkin dari pandangan Kira Bapak Supati, dari mata batin, mungkin ada kegaiban apa, ada mungkin ada sosok apa, pastinya ada cerita, karena apa? Ada sangkutannya dengan era-era kerajaan Majapahit. Dan juga di atas arca tadi kita sudah telusuri ada sebuah wewangian, yaitu berupa dupa dan kesenian, ya, pastinya untuk menghormati, ya, bukan masalah trik dan sebagainya, tapi sebagai pendengar kalau di sini itu dulunya memang betul ada era-era zaman kerajaan. Monggo Ki. Ya, dulur-dulur JGL semua, masyarakat luas, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan sama Allah SWT, sehingga bisa mengekspos tempat-tempat prasejarah atau peninggalan orang terdahulu yang mulia. Ya, betul. Ya, dulur JGL, ini tadi saya sempat duduk di depan arca kala Mbak Buto yang tadi, ya. Ini tadi saya juga sempat mendengar suara cuman pendek sekali, cuman wang kayak pesawat wang gitu aja. Ini menurut pandangan saya, mata batin saya, arca kaya ini adalah memang di era Majapahit, tapi dari kerajaan dari Candi Arimbi, ya. Ya, ini dulu arca kaya ini memang dipindah Mas sama kolonial Belanda, diambil dari Candi Arimbi untuk untuk memutar tenger bahwa sungai Buto ini, ya, sungai Buto ini atau Dam Buto ini memang meninggalkan sejarah dari kolonial Belanda. Nah, dan ada sangkut pautnya dengan kerajaan Majapahit. Nah, tadi saya sempat ketemu dengan sosok seorang laki cuman besar, dia pakai baju kayak baju perang gitu, ya. Jadi sempat saya ada bicara kenapa arca kala ini kok bisa sampai dibawa Belanda, kolonial Belanda ini di sini. Memang ini adalah menunjukkan prasejarah.
Jadi memang ini orang Belanda sangat pintar sekali menunjukkan bahwa di era-era sebelum Belanda, sebelum hancurnya Mojopahit, Belanda itu setelah itu Belanda itu datang ke daerah sini atau di area di daerah Mojopahit ini, di Indonesia ini ya. Dan dengan bentuknya apa? Di era kita ini begini Pak, yang ditinggal atau orang-orang sekarang ini buktinya ini ya. Itu loh Belanda membuktikan bahwa sebelum saya datang sini ada kerajaan Mojopahit dan ada beberapa candi yang di sini, termasuk ini ada Cakala yang dari Arimbi dibawa ke sini sampai. Nah, dulu pembawanya juga di arah-arah. Dan ini tadi saya sempat tanya lagi, ternyata Cakala ini ketika mengeluarkan suara bukan karena ada musibah, bahkan tidak karena banjir saja. Ternyata kalau ini bunyi itu tandanya satu bisa menandakan ada musibah banjir yang akan datang. Nomor duanya ini menandakan minta tumbal. Jadi kalau bunyinya kan pesawat tadi saya sempat dibunyi cuma sebentar uang gitu. Kalau lama uang itu menandakan apa? Ini minta tumbal. Dan tadinya tanya memang tumbal ini dari warga sekitar atau orang luar dari sini. Ternyata yang diambil adalah luar daerah, bukan orang sini. Dan tadi sempat juga saya tanya, contoh orang mana aja? Ternyata ada orang tua kota. Tadi orang laki-laki itu bilang ada dulu orang daerah Jawa Timur, misalnya daerah Surabaya mungkin ya, nyebrang, lewat sungai ini. Dia itu mati dengan begini ya, kayak tertancap sampai meninggal itu. Dan juga beberapa orang tadi yang luar di Tobal di sini nyebrang entah dari bagian sana, tapi arahnya mesti ke sini Maya sini. Sama tenggelamnya di daerah Bareng ya, tetap munculnya dipakai di sini. Itu ada dua, bunyinya menandakan mau ada banjir dan membutuhkan warga. Mungkin karena salah manusia untuk mengartikannya atau disembah manusia dalam artian menyembah itu minta hajat pribadi dengan togel dan yang lainnya. Akhirnya apa? Dibuat kesempatan dengan makhluk astral atau jin itu untuk apa ya? Untuk menakuti manusia. Karena manusia sendiri yang merusak. Ya, akhirnya ada orang diberi hajatnya dikabulkan sama jin ya, akhirnya dia minta tumbal. Dalam artian apa? Perlu kita garisbawahi. Berarti manusia sendiri yang merusak tatahnya sini atau kepribadiannya para makhluk asal sini. Sebenarnya makhluk asal ini tidak sampai minta tumbal. Cuman gara-gara manusianya, karena menyembah ini nanti sama saya nanti dikasih togel sampai tembus nanti saya akan hajatan padahal nggak hajatan. Akhirnya bentuknya inilah aku loh gitu. Iki lo sino jaluk, iki lo sino jaluk, wis tak kei. Akhirnya aku yang jaluk cukup bangsamu, karena minta dari bangsa manusia lagi yang saya ambil. Nah itu juga perlu digarisbawahi. Berarti kita jangan sampai menyembah hal kayak gini. Pasti ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya ke kitanya. Kalau kita di sini hajatnya diterima sama para jin ya. Jadi kalau orang-orang yang salah niat ya, perlu digarisbawahi ini ada orang yang salah niat diterima di sini. Akhirnya apa? Dia dendamnya dengan bangsa kita. Betul. Bukan dengan yang tidak hajat. Yang tidak sudah nggak ada, tapi akhirnya para jin sini atau para setan sini mintanya dari bangsa kita. Gitu loh. Makanya siapapun yang datang sini boleh. Kita kepingin mengenang sejarah zaman kolonial Belanda dan ada pembuktian bahwa sebelum era kolonial Belanda itu ada kerajaan Mojopahit atau kerajaan lainnya ditandai apa Mbah Buto atau patung Mbah Buto ini. Karena apa? Acara kala yang Mbah Buto ini diambil dari Candi Arimbi itu. Boleh kita datang itu dengan mengenangnya ya. Mengenang tiga-tiganya orang Belanda dan Mojopahit. Tapi jangan sampai salah arti. Nanti efeknya yang besar. Sama kita tidak salah niat. Ya insya Allah bangsa-bangsa itu pun tidak mengganggu kita. Gara-gara bangsa-bangsa jin setan itu mengganggu kita karena kitanya. Hanya siapapun
ini termasuk ibuan saya ya, jangan sampai kita datang ke tempat-tempat baru salah niat atau kita mintanya kepada arcakala, terus salah ya, mintanya ke arcakala, akhirnya apa, ada unsur penyembahan sama di agama kita menjadi kemusyrikan ya. Nah itu dulur, makanya perlu kita tata niat kita, iman kita, takwa kita, sehingga kita tidak akan terjadi hal kayak gitu ya. Walaupun kita datang ke sini sama diberi rezeki dari sini, diyakini itu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan yang Maha Esa, bukan dari arcakalanya. Yang saya masuk bang ya. Oh, dan ini masalah dari sisi kegaibannya. Tadi saya sempat menjumpai memang ada buaya putih, tapi tidak ada apa ya, tidak ada kulitnya kayaknya apa? Kayak dagingnya, kayak rangka saja. Rangka. Tulang. Nah, ini dari sempat saya buaya putih kepalanya, tapi badannya tidak ada dagingnya, cuma rangka-rangka saja. Dan di sini pun ada semua gerombolan makhluk asal. Kalau saya ini mengatakan kucil apa ya? Orang kecil-kecil. Kecil ini yang sering mengganggu, atau yang ketika ada orang di sini minta salahnya minta ajak di sini, akhirnya dia yang mengganggu. Dan makhluk asalnya kayak ular juga ada, tapi besar sekali ularnya. Ini termasuk menurut pengamatan ini yang paling besar dari video kita ketemu ular ini yang paling besar. Dan ular ini ada jembelnya. Ular berjembel. Ini bahaya. Itu bahaya untuk makanya jangan sampai kita salah lihat ini nanti apa? Nanti akan dibelokkan dengan jin atau setan yang ada di sini. Sehingga akan mengakibatkan efek samping apa? Bangsa kita yang diserang gitu ya. Baca dulu Mas Bram ya. Ya. Dulur, kasihlah informasi dari Keraton Pati dari segi mata batin juga, dari sejarahnya juga ya, dimanapun kita harus bawa iman dan tawakal ya. Jangan sampai di sini mencari sesuatu yang instan atau mungkin yang belum terjadi, maaf, mungkin nanti buat pacaran dan lain, jangan sampai ya, jangan sampai, bahkan nanti karena di sini ada dunia lain untuk atau mungkin makhluk astral yang bertempat di sini ya. Monggo nanti kita doa bersama ya, kita meditasi, kita menyatukan alam agar bisa menguak misteri yang ada di sini, kita gali lagi lebih dalam, nanti kita mediator ya, kita gali lagi agar kita mendapat kejelasan yang jelas ya. Ikuti perjalanannya.